Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amirmatika Esakar. Apa kabar para siswa kelas 7 dan Bapak Ibu guru? Lama tidak berjumpa, kita berjumpa lagi setelah penilaian tengah semester selesai. Kita lanjutkan. Kita pada kali ini materinya adalah garis dan sudut, bagian yang pertama. Baiklah, yang pertama tentang garis. Perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Perhatikan perbedaannya ya. Gambar 1 ini namanya ruas garis ya. Ruas garis AB ya, berpangkal dan berujung ya, ruas garis AB. Bedanya dengan gambar 2. Gambar 2 ini namanya sinar garis AB. Ini berpangkal tapi tak berujung, sehingga panjangnya tak terbatas. Kalau ruas garis tadi terbatas, ini ada anak panahnya, ini dan seterusnya, berarti tak terbatas. Sedangkan gambar yang ketiga ini namanya garis ya. Garis AB ini tidak berujung dan tidak berpangkal, sehingga juga panjangnya tak terbatas ya. Bisa bedakan ya. Ini ruas garis, ini sinar garis. Sinar garis ini anak panahnya satu arah ya. Sedangkan garis ini dua arah. Baik, sekarang ruas garis yang horizontal dan vertikal. Kita perhatikan bangun ini, bangun kubus ya, ABCD F G H. Ruas garis yang horizontal. Horizontal itu artinya mendatar. Mana saja yang mendatar, yaitu AB, kemudian DC, kemudian EF, dan HG. Nah, ini ruas garis yang horizontal atau mendatar. Sedangkan ruas garis vertikal itu ruas garis yang tegak ya. Apa saja yang tegak? AE, kemudian BF, CG, dan HD. Nah, DH. Nah, ini yang tegak. Kemudian dua garis jajar. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan dua garis jajar? Kita perhatikan masih pada bangun kubus ini. Ruas garis AE, nah, AE ini ya, AE sebidang dengan ruas garis BF. Nah, karena terletak pada bidang ABFE, ya, ABFE. Tetapi tidak berpotongan. Jadi walaupun AE ini diperpanjang, BF diperpanjang, tidak akan berpotongan. Maka dua ruas garis ini dinamakan sejajar. Jadi ruas garis AE dan BF ini sejajar. Ruas garis AE sejajar dengan CG. AE juga sejajar dengan CG. Nah, ini terletak satu bidang juga, nah, tapi tidak berpotongan. Kemudian ruas garis EF, ya, EF, EF ini ya, EF sejajar dengan HG. Sejajar dengan HG. Nah, ini terletak satu bidang tapi tidak berpotongannya, EF dengan HG. Maka itu juga sejajar. Berarti bisa disimpulkan dua ruas garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut sebidang dan tidak saling berpotongan ya. Baik, kita lanjutkan dua garis yang berpotongan. Nah, yang bagaimana? Kita perhatikan gambar layang-layang berikut. Layang-layang ABCD. Kita perhatikan diagonal AC dengan BD berpotongan. Ruas garis AC dan ruas garis BD, nah, ini berpotongan di titik E pada satu bidang ABCD. Jadi ruas garis AC dengan BD ini terletak pada bidang ABCD. Terletak satu bidang dan berpotongan di satu titik, yaitu titik E. Sehingga ruas garis AC dan ruas garis BD itu saling berpotongan. Kalau sejajaran tidak berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis tersebut sebidang dan terdapat titik persekutuan di antara keduanya. Nah, titik persekutuan itu ya titik potong ini. Di sini titik E. Ini titik persekutuan antara ruas garis AC dengan BD.
itu berpotongan. Kemudian dua garis yang bersilangan. Nah, bagaimana bersilangan? Kita perhatikan lagi pada bangun kubus ABCDEFGH, ya. Coba ruas garis AB dan ruas garis CG. AB, CG. Nah, AB dan CG itu tidak berada pada satu bidang, ya. AB terletak pada bidang ABCD, sedangkan CG pada BCGF, tidak sebidang dan tidak berpotongan. Nah, kedua garis tersebut dikatakan saling bersilangan karena AB dengan CG tidak berpotongan dan tidak terletak pada satu bidang. Itu disebut dengan bersilangan, ya. Jadi kalau bersilangan itu tidak berpotongan tetapi tidak satu bidang. Kemudian dua garis berhimpitan. Nah, kita perhatikan gambar dua bangun ini, segi 4 dengan segi 3. Ruas garis AB dan ruas garis CD terletak pada satu garis lurus, maka bisa dikatakan bahwa AB dengan CD itu berhimpit, ya, saling berhimpit karena terletak pada satu garis lurus CD dengan AB. Oke, jadi ada tadi sejajar, ada yang berpotongan, bersilangan, dan berhimpitan. Oke, itu kedudukan garis. Sekarang kita ke materi sudut. Setelah garis sudut, oke, sudut itu terbentuk oleh dua sinar yang berpotongan pada titik pangkalnya. Nah, maka B ini disebut titik sudutnya. Kemudian sinar BA ini kaki sudut, ya. Sedangkan BC ini juga kaki sudut. Nah, ini besarnya sudut. Nah, B ini titik sudut. Nah, maka cara penulisannya itu ada menggunakan satu huruf, bisa dengan 3 huruf. Kalau dengan satu huruf cukup ditulis titik sudutnya yaitu B, maka ditulis dengan sudut B, simbolnya ini ya, sudut ini ya, baca sudut B. Ini kalau satu huruf. Kalau dengan 3 huruf, maka B-nya harus berada di tengah. Bisa ditulis dengan sudut ABC, ABC, atau bisa dibalik dengan CBA. Nah, sudut ABC bisa juga dengan sudut CBA, B-nya yang berada di tengah. Nah, ini menunjukkan titik sudutnya. Baik, kita lanjutkan. Ada berapa sudut pada gambar bawah ini coba? Nah, mungkin ada yang menebak 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Apakah benar? Kita coba berapa banyak sudut dari gambar ini. Pertama, nah, ada AOB, ada AOC, AOD, AOE, AOF. Nah, dari menggunakan sinar OA itu sudah ada 5. Nah, kemudian dengan sinar OB, ya, BOC, BOD, BOE, BOF. Nah, sekarang yang menggunakan sinar OC, nah, COD, COE, COF. Nah, yang menggunakan sinar OD, DOE, DOF. Yang menggunakan sinar OE ya hanya EOF. Sehingga ada berapa banyak sudut? Ternyata banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata dari gambar ini terdapat 15 sudut. Baik, satuan sudut, ya, yaitu derajat. Nah, ada menit, ada detik. 1 derajat itu 60 menit. Maka dituliskan ini 1 derajat sama dengan 60, ini menit, ya, dibaca menit. Atau 1 menit itu 1/60 derajat.
Kemudian bisa dituliskan 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 menit sama dengan 60 detik. Dituliskan 1 menit sama dengan 60 detik. Ini dibaca detik ya. Atau dibalik, 1 detik sama dengan 1/60 menit. Dituliskan 1 detik sama dengan 1/60 menit. Contoh, tentukan kesamaan sudut berikut. Misalnya 3 derajat, kalau dijadikan menit ya berarti 3 kali 60 menit, 180 menit. Kalau 5 menit berapa detik? Nah, kan 1 menit 60 detik, berarti 5 kali 60 detik diperoleh 300 detik. Kemudian 25 derajat 80 menit. Nah, ini 80 menit itu kan lebih dari 60. Nah, maka yang 80 menit ini kita jadikan 60 menit ditambah 20 menit. Nah, 60 menitnya ini kita jadikan derajat, jadi 1 derajat, sehingga 1 derajat 20 menit ya. Sehingga sama dengan 26 dari mana? Tadinya 25 derajat ditambah 1 derajat ini dari 60 menit ini, sehingga 26 derajat 20 menit. Begitu untuk menyederhanakan. Baik, contoh berikutnya, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan satuan sudut berikut. Nah, ini penjumlahan kita coba menggunakan penjumlahan susun ya. Kita susun, kita tambahkan biasa ya. 46 tambah 35 81, 24 tambah 57 81 derajat 81 menit. Nah, 81 menit ini yang kita ubah karena lebih dari 60 ya. 81 derajat ditambah yang 81 menit jadi 60 menit tambah 21 menit. Nah, 60 menit ini sama dengan 1 derajat. Nah, ini sama-sama derajat ditambahkan sehingga diperoleh 82 derajat 21 menit. Sehingga penjumlahan dari 24 derajat 46 menit ditambah 57 derajat 35 menit itu sama dengan 82 derajat 21 menit. Contoh berikutnya. Nah, sekarang pengurangan. Nah, kita gunakan pengurangan susun ya. Kita perhatikan di sini yang menit 27 menit dikurangi 42 menit. Nah, ini kan kurang. Nah, bagaimana caranya? Maka langkahnya kita pinjamkan yang 64 menit ini diambil satu, yang 64 derajat ini diambil 1 derajat dijadikan menit. Nah, sehingga ini tinggal 63 ya. Karena dikurangi 1 derajat untuk ditambahkan pada menitan sini. Maka di sini 1 derajatnya ditambahkan pada 27 menit, padahal 1 derajat itu 60 menit. Nah, 60 menit ditambah 27 menit menjadi 87 menit. Maka ini menjadi 87 menit. Sekarang detiknya 32 dikurangi 54 juga kurang. Nggak. Maka mengambil 1 menit di sini, 87-nya diambil 1 menit jadikan detik. Nah, sehingga 87 ini menjadi 86. Nah, 1 menitnya itu kan 60 detik, maka 60 detik ditambah 32 detik menjadi 92 detik, maka ini menjadi 92 detik. Nah, sekarang tinggal mengurangkan. Ini sudah bisa, 92 kurangi 54 38, kemudian 86 dikurangi 42 44, 63 dikurangi 36 27, sehingga hasilnya 27 derajat 44 menit 38 detik. Oke, bisa dipahami? Baik, sekarang bagaimana pengukuran sudut pada 2 jarum jam? Nah, dia tanyakan sudut terkecil yang terbentuk. Kita perhatikan
kalau pukul 6. Nah, pukul 6 berarti jarum panjang di sini 12, jarum pendek di 6. Nah, ini sudut yang terbentuk sudut lurus 180 derajat. Sekarang kalau pukul 3 lebih 30. Nah, kita ingat satu putaran itu 360 derajat. Kalau ini 12 jarum jam sampai angkanya sampai 12 berarti dibagi 12. Jadi jarak antar angka ini 30 ya. Sehingga ini kalau dihitung 30 tambah 30 60. 60 ini tengah-tengahnya. Berarti separuhnya 30 15. Jadi 60 tambah 15 75. Sekarang kalau pukul 9 lebih 30. Sama caranya. Kita hitung 1 2 3 kali 30 90. Nah, ini lebihnya setengahnya 30 15. Nah, 90 tambah 15 105. Kemudian kalau pukul 5. Nah, 5 lebih mudah. 1 2 3 4 5. 5 kali 30 150. Maka bagaimana sekarang kalau pukul 2 lebih 24? Nah, jadi masalah kan? Baik, maka kita perhatikan cara berikut ya. Sekarang jarum pendek ya, pergeseran dihitung dari angka 12. Satu putaran waktu 12 jam, satu putaran itu 360. Maka pergeseran 1 jam itu 360 dibagi 12, 30 derajat. Ini jarum pendek. Jarum panjang, pergeseran dihitung dari angka 12, satu putaran 60 menit. Satu putaran sudut 360 derajat. Maka pergeseran 1 jam 360 dibagi 60, yaitu 6 menit, 6 derajat. Oke, maka cara penghitungannya misalnya pukul 3 lebih 30, jarum pendeknya 30 menit itu kalau jadikan jam kan 30 per 60 kalikan 30 derajat. Ini untuk jarum pendek ya. 3 kali 30 derajat 90. 30 per 60 kan setengah. Nah, 30 per 60 kali 30 derajat 15 derajat. Nah, sehingga 90 tambah 15 105 derajat. Jarum pendeknya. Jarum panjangnya, jarum panjang, nah ini menitannya 30, maka 30 kali 6 derajat 180. Maka sudut yang terbentuk tinggal selisihnya. Jarum pendek dan jarum panjang 105 dengan 180, selisihnya 75 derajat. Jadi sudut yang terbentuk adalah 75 derajat. Nah, ini enggak usah gambar, bisa kita hitung. Contoh lagi, pukul 2 lebih 24. Jarum pendeknya 24 per 60 jam. Kalikan 30 derajat. 2 kali 30 60. 24 per 60 kali 30 12 derajat. Nah, ini karena disederhanakan 30 dengan 60 ini 2 ya, setengahnya, setengah dari 24 12. Sehingga ditambahkan 72 derajat. Jarum panjang 24 menit berarti 24 kali 6 144. Udah tinggal selisihnya. Tadi 72, ini 144. Jawabnya 72 derajat. Inilah sudut antara dua jarum jam. Sekarang kalau pukul 10 lebih 4 menit bagaimana? Kita hitung jarum pendeknya 10 4 per 60 jam kali 30 ya. 10 kali 30 derajat 300, kemudian 4 per 60 kali 30, nah separuhnya 42, nah, sehingga 302 derajat. Jarum panjangnya 4 menit berarti 4 kali 6 24 derajat, sehingga sudut antara dua jarum jam selisihnya 302 dikurangi 24 derajat.
278 derajat. Nah, ini lebih dari 180, kan yang diminta adalah sudut terkecil. Kalau hasilnya lebih dari 180, diambil refleksnya, yaitu 360 dikurangi 278, maka diperoleh 82 derajat. Jadi sudut yang terbentuk adalah 82 derajat. Baik, kemudian jenis-jenis sudut ya. Yang pertama sudut lancip. Nah, sudut lancip itu yang sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, sedangkan sudut siku-siku itu yang besarnya 90 derajat. Nah, siku-siku. Yang ketiga sudut tumpul, yaitu besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Ini namanya sudut tumpul. Kemudian yang berikutnya sudut lurus. Nah, sudut lurus itu yang besarnya 180 derajat, nah, setengah putaran. Sedangkan sudut refleks itu besarnya antara 180 dan 360. Jadi lebih dari 180, kurang dari 360. Itu sudut refleks. Baik, itu jenis-jenis sudut. Sekarang hubungan antar sudut. Sekarang pasangan sudut yang berpenyiku atau komplement. Ya, komplement berpenyiku ya. Kita perhatikan ini sudut siku-siku, maka X dan Y ini berpenyiku. Nah, berpenyiku. Maka kalau berpenyiku jumlahnya sudut X dan Y 90 derajat. Maka X ini adalah penyiku dari Y, dan sebaliknya Y juga penyiku dari X. Maka jumlah dua sudut yang saling berpenyiku itu atau berkomplement adalah 90 derajat. Nah, contohnya penyiku dari 36, ya berarti 90 dikurangi 36, yaitu 54, karena 54 ditambah 36 90. Begitu contoh soalnya. Nah, misalnya dari gambar ini, nah, tentukan nilai X-nya. Nilai X berarti kita tambahkan 3X ditambah 1X itu 90, berarti 4X sama dengan 90 derajat. X-nya 90 dibagi 4, 22,5 derajat. X-nya ketemu. Sudut ABD, ABD kan X, berarti sudut ABD ya 22,5 derajat. Sudut CBD, CBD-nya 3X, berarti 3 kali 22,5 diperoleh 67,5 derajat. Baik. Kemudian yang kedua, pasangan sudut berpelurus atau suplemen. Dua sudut berpelurus, maka jumlahnya 180 derajat, sehingga dari gambar ini diperoleh X ditambah Y adalah 180 derajat. Maka X ini disebut pelurus dari Y, atau sebaliknya Y juga pelurus dari X. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus adalah 180 derajat. Contoh, misalnya pelurus dari 55 derajat, ya tinggal 180 dikurangi 55 derajat sama dengan 125 derajat. Contoh soal, nah, pada gambar ini, nah, berapakah nilai A? Nah, kita jumlahkan karena berpelurus, 3A ditambah 2A sama dengan 180, berarti 5A sama dengan 180 derajat. A nya 180 derajat dibagi 5 diperoleh 36 derajat. Berapakah besar sudut AOC? Nah, sudut AOC kan 3A, berarti 3 kali 36 derajat diperoleh 108 derajat. Sedangkan sudut BOC adalah 2A, berarti 2 kali 36 derajat diperoleh 72
derajat. Begitu. Pasangan sudut bertolak belakang. Nah, silakan perhatikan gambar. Nah, sudut yang bertolak belakang, sudut X dengan Z bertolak belakang, ya. W dengan Y bertolak belakang, ya. W dengan Y, X dengan Z ini bertolak belakang. Nah, sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama, ya, besarnya sama. Contoh misalnya pada gambar ini, berapakah besar sudut X, Y, dan Z? Nah, sudut X pelurusnya, berarti kalau itu 80, berarti besar X-nya tinggal 180 kurangi 80, 100 besar X-nya. Z-nya sama dengan 80, karena ini bertolak belakang. Z-nya sama dengan X, yaitu 100 bertolak belakang. Begitu, bisa dipahami. Untuk selanjutnya soal latihan silahkan dicoba. Nomor 1, diketahui kubus, ya, ABCDFGH. Sebutkan rusuk yang sejajar dengan rusuk BC. Sebutkan rusuk yang bersilangan dengan rusuk AE. Nomor 2, dari gambar ini, ya, ini berpenyiku, ini berpelurus. Silahkan tentukan nilai A dari gambar berikut. Contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar, tentukan besar sudut COE. Nah, ini. Jadi ini sekian, ini berapa? Tentu mencari X dulu. Kemudian soal yang keempat, menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan sudut berikut seperti contoh tadi, ya. Oke, yang soal terakhir, yang kelima, hitung sudut terkecil dari jarum jam pada pukul ini, ya. Ada 5 soal, silahkan dicoba. Oke, selamat mencoba. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa pada garis dan sudut bagian kedua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.